Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di FM Channel. Apa kabar sobat keluarga semuanya? Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu. Hari ini di hari Rabu ya, di tanggal 13 September 2023 jam 16.47 waktu Indonesia Barat. Saat ini saya ingin menyampaikan beberapa hal, fakta-fakta terkini di Tol Cijago 3 bagi yang bertanya. Dan sekali lagi perlu saya sampaikan ya, mengenai informasi peresmian itu kan kita diberitahukan. Jadi nggak cuma saya, Tol Serpong Cinere juga diberitahukan dan sudah memberikan atau membuat postingan di Instagramnya di Cinere, di CSJ ya, Serpong Cinere. Dan informasinya sama ya, bahwa akan ada peresmian di tanggal 13 dan dalam waktu dekat akan dibuka untuk ruas tol Serpong Cinere dan juga tol Cinere Jagorawi. Dan di sini saya ingin menyampaikan fakta-fakta terkini saja ya, dimana sampai hari ini kita pembukaan pun menantikan informasi dari pemerintah ya. Jadi untuk kapan dibuka untuk umum ya, saya jadi udah tidak bicara lagi terkait dengan peresmian karena juga saya nggak bisa bicara banyak, informasinya sangat terbatas. Saya juga tidak memiliki informasi lebih lanjut terkait dengan hal tersebut ya. Namun yang bisa saya sampaikan adalah mengenai informasi faktual saja terkait dengan Tol Cijago 3 ya. Jadi bagaimana sih sebenarnya kondisi Cijago 3-nya, apakah sudah siap atau belum? Maka saya bisa menyampaikan bahwa Tol Cijago 3 dengan Tol Serpong Cinere seksi 2 di hari ini siap untuk, dalam arti kata konstruksinya ya, artinya dalam arti kata konstruksinya itu siap digunakan. Namun kalau ditanya kapan dibukanya dan kapan bisa digunakannya, lagi-lagi kita hanya bisa menanti atau menunggu informasi berikut dari pemerintah. Dan saya akan coba tunjukkan kesiapan-kesiapannya seperti apa aja yang bisa saya sampaikan. Yang pertama adalah ini, yang pertanyaan dari pemirsa mengenai lampu penerangan jalan di Jalan Limo Raya ya. Jadi di Jalan Limo Raya ini saat ini sedang dalam pondasi untuk nantinya dinaikkan atau dipasangkan lampu penerangan jalan. Namun ini tidak berpengaruh terhadap jalan tol, jadi masih sambil berjalan. Dan yang urgentnya adalah di lampu merah ini yang saat ini sudah terpasang dan ini akan segera menyala, artinya lampu merahnya, merah kuning hijaunya akan berfungsi secara seluruhnya, baik di gerbang tol Limo 1 ataupun di gerbang tol Limo 2. Nanti akan semuanya menyala mengikuti lampu merah itu saat diresmikan, atau mungkin bukan diresmikan, saat Tol Cijago 3 dan Tol Serpong Cinere seksi 2 itu dipastikan dibukanya itu untuk umum tuh kapan gitu ya. Dan ini yang sama-sama saya dan pemirsa semua. Jadi bukan hanya pemirsa yang menantikan kapan dibukanya, saya pun menantikan untuk menyampaikan kepada para pemirsa lagi. Tapi kalau memang informasinya terbatas ya mohon bersabar gitu kan. Ya artinya kalau misalkan saya aja yang coba berusaha untuk mencari informasi aja nggak tahu ya, ya seperti inilah upaya saya yang sudah saya lakukan gitu kan. Artinya kita tunggu aja dari Kementerian PUPR-nya seperti apa, kapan bisa dibukanya, ya kita nantikan saja. Lalu ada beberapa informasi-informasi sebenarnya di rambu-rambu yang mungkin kemarin tidak tercapture dengan baik ya. Ternyata untuk ternyata untuk alat-alat berat itu ada jam-jamnya ya, ada jam masuk dan keluarnya. Kalau di sini rambunya nggak ada nih. Adanya saat kalau kita masuk dari gerbang tol Limo 2 itu ada rambu keterangan untuk kendaraan berat, kendaraan besar itu untuk masuk di gerbang tol Limonya itu jam berapa itu ada di sana. Dan di sini bisa kita saksikan lampu merahnya saat ini sudah menyala, namun untuk tanda kuning dulu ya. Nah, nanti kalau semuanya sudah memang waktunya maka akan segera difungsikan secara keseluruhan untuk lampu merah di sini ya. Kita semua sedang menantikan, bukan hanya pemirsa aja, saya pun demikian. Dan ini kita saksikan ya, yang dari kemarin juga bertanya terkait dengan penyeberangan jalan. Ini juga kita saksikan sudah dilakukan beberapa titik untuk
menyeberangnya. Bisa disaksikan sendiri bahwa ada perkerasan-perkerasan di bagian atas dari kondisi tanah yang awalnya untuk penanaman, dan memang di sini sudah siap untuk digunakan ya. Oke, sekarang kita lanjut. Jadi di bagian ini sudah ready, sudah siap digunakan ya. Jadi sudah tidak ada masalah. Cijago 3 benar-benar dengan dua ruas tol ini, artinya tol Cijago 3 dengan ruas tol Serpong Cinere seksi 2 itu benar-benar konstruksinya tinggal menanti aja keputusan dari pemerintah kapan dibukanya gitu ya, diketok palunya kapan. Maka sebenarnya jalan tol ini harusnya sudah bisa digunakan. Sudah bukan lagi seperti pekan kemarin ya. Kalau pekan kemarin, kalau memang saya katakan masih ada perkerasan, ya memang masih ada perkerasan gitu ya. Saya nggak perlu bikin-bikin narasi. Misalkan di sini sudah tidak ada lagi perkerasan, ya ngapain saya sebut di sini ada perkerasan begitu kan? Di sini memang sudah tidak ada lagi perkerasan. Di sini sudah tidak ada lagi pekerjaan-pekerjaan. Jadi memang di sini kalau misalkan pun dibuka, anggaplah dalam tanda kutip pemerintah mau buka ruas tol ini besok misalkan ya. Nih ini banyak yang nggak nonton sampai habis soalnya, suka dipotong-potong ya. Misalkan besok gitu. Nah ini udah siap, sudah ready. Serpong Cinere juga udah ready, sudah siap ya. Kalau mau dibuka besok ya udah siap gitu. Jadi sudah tidak ada pekerjaan-pekerjaan lagi untuk di ruas tol Cijago yang saat ini sedang kita saksikan sambil berkeliling untuk menyimak kondisi terakhir, fakta-fakta terkini di tol Cijago dengan tol Serpong Cinere seksi 2. Ya, jadi saya sampai hari ini belum mendapatkan informasi lanjut lebih detail terkait dengan kapan dibukanya ya. Dan jangan tanya saya lagi untuk terkait dengan peresmian, karena saya sudah bilang bahwa informasi peresmian pun saya terbatas. Jadi informasinya saya dengan mungkin ya cuman sebatas tahu bahwa misalkan hari ini diresmikan, tapi tidak tahu diresmikannya di mana. Jadi atau tidaknya pun saya juga tidak tahu gitu kan. Karena diundang pun tidak gitu kan, artinya ya nggak tahu lah gitu. Tol Serpong Cinere juga sudah menyampaikan informasinya di Instagramnya CSJ, bisa dicek aja bahwa kita semua di sini ya dikabarin bahwa akan diresmikannya di tanggal 13 gitu ya, digabung dengan proyek strategis nasional yang lain gitu ya. Tapi ya lagi-lagi ya kita nggak ada yang tahu gitu. Oke, jadi seperti inilah kondisinya. Ini adalah ruas tol Serpong Cinere yang juga sudah siap, pekerjaan-pekerjaannya semua sudah tidak ada lagi, sudah tinggal buka ya. Kalau tinggal udah ada informasi perintah dari pemerintah pusat, dari Kementerian PUPR, buka besok, buka lusa, buka minggu depan, buka ya. Bahkan ada komentar dari pemirsa juga yang dibilang bukannya Nataru ya. Kalau memang perintahnya begitu, dibukanya Nataru ya Nataru, dibukanya libur Idul Fitri ya Idul Fitri ya kan, kita nggak ada yang tahu ya. Saya juga nggak bisa berani bilang misalkan besok buka, karena emang sampai hari ini pun informasi itu nggak ada gitu. Kalau memang nggak ada, ya apa yang mau saya share kan kepada pemirsa semua. Jadi yang penting faktanya adalah tol Cijago dengan tol Serpong Cinere seksi 2 ini sudah siap untuk dibuka ya. Oke, kita lanjut ya pemirsa. Untuk nanti saya akan ke tol Serpong Cinere dan saya akan ajak untuk melihat rambu petunjuk bahwa seperti yang saya katakan tadi di Serpong Cinere di gerbang tol Limo 2 ini ada petunjuk bahwa ada sejumlah kendaraan yang dilarang untuk masuk ke gerbang tol Limo di jam-jam tertentu. Nah, ini ada petunjuknya di sini ternyata. Kemarin nggak tercapture ya. Tidak tercapture pada video sebelumnya. Oke, sekarang kita akan coba cek di rambu yang ada di area gerbang tol Limo 2. Nah, di sini ada petunjuknya nih. Di sini juga lampu merah udah ini ya, udah terpasang ya. Mantap ya. Oke. Sekarang kita cek. Nah, ini dia. Nah, ini ada petunjuknya nih. Ya kan? Mobil-mobil besar seperti ini di jam 6 sampai dengan jam 10 dan jam 16 sampai jam 20.00 ini dilarang nih. Jadi jam 6 sampai jam 10 dan jam 16 sampai jam 20 ini dilarang nih. Ya, ini rambunya untuk masuk ke tol tentunya ya.
Jadi dilarang untuk masuk ke tol di jam tersebut. Ya karena mungkin ini jam-jam sibuk, artinya yang diharapkan pada jam tersebut ketika digunakan oleh kendaraan-kendaraan kecil ya, ini tidak menghambat atau tidak mengganggu jam pulang kantor mungkin itu ya, jam-jam sibuknya ya. Kalau yang sudah masuk sebelum di jam tersebut sih, saya rasa tidak ada pemberitahuan bahwa dilarang jam segitu di Jor 2 ya. Tapi yang dilarang adalah saat masuk ke dalam gerbang tolnya gitu. Oke, ini bisa disaksikan sendiri, kondisinya berbeda dengan pekan lalu atau 2 pekan lalu yang saya katakan bahwa ada pekerjaan perkerasan dan segala macamnya itu ya. Kalau memang masih ada perkerasan, saya katakan pasti masih ada perkerasan. Kalau di sini sekarang sudah tidak ada lagi. Jadi memang tinggal menanti aja, menanti informasi aja dari pemerintah pusat ya. Kita jadi ya sabar-sabar lah ya. Sekarang kita menjadi yang menunggu ya. Memang menunggu itu adalah pekerjaan yang tidak enak ya pemirsa ya. Menunggu apalagi tidak pasti gitu ya. Seperti yang kita tidak tahu informasinya yang jelasnya kapan ya. Itu menunggu yang paling berat ya. Makanya kita dari sini belajar bahwa kalau janjian dengan orang jam berapa gitu ya, maka harus pastikan kita sesuai dengan jam tersebut ya. Karena memang menunggu itu adalah suatu pekerjaan yang tidak enak ya. Oke, lanjut pemirsa. Kita akan lanjutkan menuju ke arah Krukut ya. Oke, tadi di sini ada layangan, sekarang layangannya sudah turun sepertinya ya. Sekarang kita akan lanjutkan pemirsa untuk melihat atau menjelajahi area tol Cinere Jagorawi seksi 3 ini. Apakah ruas tol ini ada pekerjaan seperti yang mungkin beberapa pekan lalu kita saksikan? Nah, ini sudah tidak ada lagi. Pemirsa sendiri bisa saksikan sendiri ya. Pemirsa bisa menyaksikan sendiri di video ini. Tinggal buka aja ini ya. Namun untuk proses di kementeriannya itu yang saya nggak tahu, karena ya anggaplah disitulah komunikasi terputusnya, karena memang saya nggak tahu di sana sedang sibuk apa begitu ya. Nah, ini juga udah dibuatkan lagi nih kan, yang seperti saya katakan bahwa ini jalur ini akan ditutup. Di sini sudah ada water barrier yang menandakan yang saya sampaikan kemarin, di kemungkinan ditutup itu adalah suatu hal yang memang ya sudah diperhitungkan. Memang Pak Alfiandra sendiri yang sudah menyampaikan kalau yang ruas gratis itu kalau memang tidak ada keputusan boleh atau tidaknya, misalkan tol Cijago itu dipukul rata untuk Rp9.000 atau masih perlu ada yang gratis. Sebenarnya yang gratis juga akhirnya ujung-ujungnya nggak ada yang Rp0 sama sekali sih sebenarnya. Memang sebenarnya sih kalau bagi saya ya, kalau pemirsa di sini atau warga di sini ada yang mau menyampaikan pendapat langsung, mungkin itu yang menjadi pertimbangan dari pemerintah sebenarnya. Tapi karena kalau setiap saya tanya banyak yang nggak mau diwawancara ya, jadi banyaknya maunya cuman menyampaikan pendapat itu di kolom komentar. Padahal itu sangat berguna, sangat ingin diketahui oleh para pemangku kebijakan. Karena saya juga bisa menyampaikan kalaupun gratis ya, sebenarnya di sini sekarang sudah tidak ada lagi gratis seperti 3A. Kalau 3A itu kemarin ada kanalisasi, itu benar-benar gratis, yang masuk di sana itu Rp0. Kalau sekarang itu udah nggak ada lagi yang Rp0. Begitu semua ditutup, artinya juga nggak ada yang lagi yang gratis sebenarnya. Yang gratis itu adalah untuk artinya yang menggunakan dari Cijago 1 dan Cijago 2 yang sudah bayar ruas tol tersebut lah yang gratis. Karena Cijago 3-nya itu memang belum bertarif begitu ya. Tapi mereka sudah bayar Cijago 1 dan Cijago 2 ataupun ruas tol Serpong Cinere ataupun Kunciran Serpong ataupun Cengkareng Kunciran begitu ya. Jadi memang kalau yang bener-bener Rp0 kayak kemarin kukusan dengan kanalisasi itu udah nggak ada lagi sekarang. Begitu kurang lebih. Tapi kalau misalkan memang semua mau dipukul rata di Rp9.000 daripada orang-orang yang muter di Margonda bayarnya jadi double, itu kan juga nilai manfaatnya juga nggak ada gitu kan. Ya, kalau misalkan semua dipukul rata, nilai manfaatnya Rp9.000 itu sama, semua mendapatkan nilai manfaat yang sama. Nah, tapi lagi-lagi begitu saya coba untuk mengajak pemirsa untuk bersuara, untuk saya wawancara, ternyata nggak ada yang, atau mungkin entah ya apa ragu atau seperti apa, tapi yang jelas akhirnya nggak ada yang mau diwawancarai. Ya kalau nggak ada yang mau diwawancarai juga saya nggak bisa menyampaikan apakah itu menjadi keinginan masyarakat atau tidak. Ya pemerintah juga mungkin merasa dengan menutup
gerbang tol dan sebagainya itu adalah sudah suatu kebijakan yang tepat begitu ya. Kalau nggak ada yang disanggah ya lancar-lancar aja berarti kan. Oke, begitu kurang lebihnya ya pemirsa semua yang bisa saya sampaikan untuk di video kali ini. Ini mengerikan sekali nih saya sebenarnya ini. Ini persis di atas Sutet ya. Ini sebenarnya mengerikan sekali. Mengerikan sekali pemirsa. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Kita hanya tinggal menanti informasi dari pemerintah pusat. Kapan Cijago 3 dibuka, kapan tol Serpong Cinere seksi 2 dibuka. Maka kalau sudah ada informasi yang benar-benar sudah bisa disampaikan ya, maka langsung akan saya sampaikan. Nggak perlu lagi ditutup-tutupi ya, karena emang di sini saya nggak tahu informasinya ya saya sampaikan saja apa adanya begitu kan. Bahwa saya sampai sekarang tidak mengetahui kapan Cijago 3 dan kapan tol Serpong Cinere seksi 2 ini dibuka ya. Demikian informasi fakta-fakta lapangan yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bisa dimengerti dan pemirsa sendiri yang bisa menilai. Tulis di kolom komentar, silahkan. Saya berikan karpet merah untuk menulis di kolom komentar apapun itu isinya. Dan terima kasih atas segala support dan dukungannya yang sudah menekan tombol subscribe, like, dan share-nya. Terima kasih banyak yang sudah mendukung dengan mengirim super chat, super thanks dengan super stikernya. Semoga rezekinya semakin berlimpah penuh berkah lagi. Saya undur diri dulu, kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Times like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets but